Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai apakah ada gangguan gaib atau magic di sekitarmu ya, dan ada pada dalam dirimu. Kita akan lihat sama-sama. Apakah ada gangguan gaib? Ya. Kemudian kita akan lihat. Aku akan buka sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 kartu, dan aku akan jelaskan ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat sama-sama ya. Kemana kartuku? Aku tidak selalu berurut ya, tapi aku akan ambil dari 10 kartu ini yang energi paling panas ya. Oke, kartu mana dulu? Ini. Teman-teman, aku bisa bilang ya, ini adalah pertanda bahwa memang masih ada magic di dirimu. Aku membaca ini sebetulnya hanya mendeteksi ya, tapi aku tidak bisa menyembuhkan. Kalian boleh ke ustadz, ruqyah, atau apapun. Ya, ada magic. Kenapa? Karena ada orang yang tidak suka padamu. Ada orang yang gak suka sama kamu ya. Ada orang di sini yang sepertinya manipulasi ya, terus mungkin dia adalah pencuri, robbery, gak baik ya. Mengambil keuntungan, terus aku bisa lihat banyak ininya, bohongnya gitu. Sejak kapan dia memberikan magic itu ke kamu? Nah, ini aku ambil di tengah ya. Sejak kapan? Oke. Sejak kamu bertemu dengan dia. Dan yang aku lihat di sini ya, energinya adalah energi cinta. Ketika kamu terikat sama dia dan ini masuk ke energi cinta. Kita akan putar lagi di sini. Apa efeknya ya? Oh, kencang di sini. Apa efeknya? Kita akan ambil. Efeknya adalah membuat kamu tidak bisa lupa. Membuat kamu selalu keingetan dia, selalu merasa bersalah karena mungkin ya kehilangan dia, sedih karena mengingat dia. Terus yang aku lihat di sini kecewa ya, keingetan dia terus, kecewa, itu yang dirasakan ya. Kenapa dia tega? Karena ada kartu judgment. Aku melihat sebetulnya kenapa ya dia seperti itu, karena itu sudah menjadi keputusannya sendiri. Pertama, sudah menjadi sebuah keputusan. Mungkin dia suka sama kamu, mungkin dia punya rencana ya, dan membuat suasana tuh makin lancar buat dia, untuk kelancaran. Lalu kita akan lihat kenapa ya. Tujuan pastinya untuk apa? Aku pasti akan merasakan energi kayak misalnya panas atau energi kayak kebakar ya, sensasi terbakar di tangan. Kita akan lihat tujuannya untuk apa. Dari sini kita akan lihat energinya. Sebentar ya. Serem. serem. Antara dua ini ya. Oke.
Di sini supaya hati kamu juga tidak berpindah, mengutamakan dia. Lalu yang aku lihat membuat kamu tidak bisa, mungkin kamu tidak bisa mengambil keputusan. Kamu akan jadi seseorang yang tidak tega, ya, menjadi seseorang yang tidak tega, enggak bisa membuat keputusan dengan pikiran yang jernih gitu. Apa keuntungan buat dia? Apa yang menjadi keuntungan buat dia? Apa yang menjadi keuntungan buat dia? Apa yang menjadi keuntungan buat dia? Orang ini sepertinya punya kesulitan materi. Ya, uang itu tidak mulus buat dia. Jadi dia punya energi manipulasi. Ketika kamu sudah jatuh cinta, dia sudah tekad untuk membuat kamu terkunci, membuat kamu keingetan terus, membuat kamu melancarkan semuanya, ya, pengen dilancarkan. Kemudian aku melihat di sini bagaimana cara dia memasukkan itu. Bagaimana cara dia memasukkan itu? Bagaimana cara dia memasukkan itu? Bagaimana dia memasukkan magicnya? Two of Wands. Bisa dari sentuhan, bisa dari pegangan tangan, bisa dari apa ya? Ya, ketika kamu bersama dengan dia dalam satu ruangan mungkin, ya. Dan yang aku lihat di sini gimana dia masukinnya. Pertama ya kalau kita lihat ada dua memegang. Ya, kamu tahu sendiri ya, mungkin kalau kamu pernah, mohon maaf, terlalu jauh, ya, ada sentuhan fisik atau apapun, itulah yang terjadi, ya. Kita akan lihat di sini di mana dia mendapatkan magic ini. Di mana dia mendapatkan magic ini? Saya ngelihatnya ya di luar kota, seberang laut. Keras juga loh perjuangannya untuk magickan kamu, keras sekali. Ya, keras sekali untuk bisa magickan kamu di luar kota, ya. Saya nggak tahu tempatnya terpencil atau apa, pegunungan bisa jadi, ada dengan sungai, ya, mungkin desa. Tapi di sini memang sudah nggak asing lagi lah, satu tempat yang sudah tidak asing lagi dengan klinik-klinik dan lain-lain, ya. Sebetulnya bagaimana sih perasaan dia sama kamu? Kok bisa setega ini? Perasaan dia sama kamu, perasaan dia sama kamu. Oke, perasaan dia sama kamu, kenapa sampai setega ini? Seven of Cups. Dia punya banyak keinginan loh. Dia sering membayangkan kamu. Dia sering berandai-andai, berdelusi tentang kamu, ya. Dia suka sama kamu. Mungkin kamu tuh pakai cinta yang tadinya tidak kesampaian. Mungkin kamu nggak suka sama dia, tapi akhirnya jadi jatuh cinta karena ya ada efek yang dilakukan, ya. Ada manipulasi di sini dengan cara menggunakan magic seperti itu. Kok bisa kepikiran gitu? Kok bisa kepikiran? Ini kenceng banget nih. Kenapa dia bisa kepikiran, ya? Wow, ada kartu di Chariot. Emang nggak pengen ada saingan sih. Dia nggak mau, daripada nggak dapat kamu sama sekali, maka mengikat kamu dengan seperti ini. Pernah nggak dengar kata-kata, ketika aku dimanapun, kamu pasti jadinya sama aku lagi, sama aku lagi, sama aku lagi. Ya,
karena masih ada hasrat untuk memiliki kamu. Daripada aku tidak bisa dapat sama sekali, maka aku pakai ini. Ya. Apakah masih bekerja 100% magicnya? Queen of Wands. Apakah masih bekerja? Masih aktif? Masih aktif. Ya. Apakah ini berbahaya? Apakah ini berbahaya ya? Apakah ini berbahaya buat kamu ke depan? Kita akan lihat sama-sama. Ada kartu Queen of Swords ya. Saya ngelihatnya di sini ya teman-teman. Masih aktif. Biar kamu tidak lupa materi ya. Queen of Swords ya, suatu saat bisa mendestroy kamu. Bisa mendestroy kamu. Kita akan cari penawarnya ya. Kita akan cari penawarnya. Kita akan cari penawarnya di sini. Apa penawarnya? Apa penawarnya? Apa penawarnya? Sebelum semua terlambat. Wow. Penawarnya adalah kamu harus bisa memutuskan 1000 atau 100% koneksi dengan dia. Anggap dia sudah tidak ada. Anggap dia dalam diri kamu ya. Dia sudah tidak ada. Kamu harus lawan pikiran kamu dengan itu. Kamu harus putus pikiran kamu dengan bilang bahwa dia sudah tidak ada. Percayalah, kekuatan Tuhan itu pasti akan lebih besar daripada produk manusia. Oke. Kira-kira ya, magic itu bertandang di mana? Di bagian mana? Kita akan lihat sama-sama. Four of Cups. Masuk ke kepala, ya. Masuk ke kepala. Terus di sini berat mungkin di leher, di kepala, leher, pundak ya. Sesuatu yang ramai di sana. Mungkin dari benda-benda yang dia kasih itu juga bisa. Terus yang aku kasih kepala, nyerangnya di kepala. Kenapa? Keingatan terus, bangun tidur ingat terus, semuanya ingat terus. Jadi kamu harus putuskan koneksi 1000%, buang semua barangnya, kemudian kamu harus bisa lari ya. Jadi cara untuk melawan itu adalah jangan ngikutin. Kamu harus punya apa? Inner sight. Harus punya kata hati, harus punya keyakinan ya, karena saya melihat ya energinya ini tuh sampai mengikat kamu tuh sampai lama. Seberapa lama dia mengikat kamu? Karena mungkin magicnya itu akan berakhir kalau dia sudah nggak ada juga ya. Ada kartu King of Swords, selama dia masih ada ya energinya masih beraksi. Cuman dalam hal ini aku tidak menyarankan kamu terlalu percaya sama aku. Cuman kalau misalnya merasakan kebetulan dan ada resonate, berarti memang kamu harus bebenah. Dengan cara apa? Coba kamu mandi air garam, itu udah paling bener ya. Tapi mandi air garam itu apakah menghilangkan magicnya? Kak, enggak langsung, tapi butuh waktu proses lama sampai kamu bener-bener lupa, kamu bener-bener kayak tiba-tiba nggak keingetan dia gitu ya, karena kontrolnya masih ada di dia ini. Kapanpun bom waktu ya. Jadi gini, dia bisa datang dalam kehidupan kamu kapanpun. Di saat dia bosen, di saat dia pengen ketemu, dia akan lakukan itu, pergi menjauh datang, pergi menjauh datang. Apa kata semesta? Apa kata semesta? Ayo kita lihat sama-sama. Apa kata semesta? Apa kata semesta? Six of Coins ya. Kebiasaan kamu bantu. Kamu harus banyak sedekah ya. Kamu harus punya kebiasaan membantu orang. Kamu harus sedekah, itu akan meluruhkan black magicnya. Alihkan semuanya ke sesuatu yang kamu suka. Ada kartu Knight of Wands. Harus apa ini? Kalau kartu Knight of Wands berarti harus punya tekad yang besar. Aku bisa, aku mampu. Hidup aku tidak dikontrol oleh siapapun. Dan ada kartu The Hierophant, dekatkan diri sama Tuhan. Well, ini sih sebetulnya basic ya.
aku mengajarkan kamu untuk tidak terlalu terpengaruh dengan namanya black magic maupun itu diberikan. Aku percaya black magic itu ada, tapi manusia tuh punya kontrol. Jadi aku percaya semakin kita realistis, black magic itu nggak akan begitu mengganggu kita. Dan ini adalah nama-namanya. Kalau kamu lihat ada nama kamu di situ dan kamu pikirkan seseorang, itulah dia, ya. Nama panggilan, nama kecil, nama kesayangan, mungkin muncul di sana. Buat yang namanya tidak kubuka, bukan berarti tidak berefek pada kamu. Ya, bukan berarti tidak berefek pada kamu. Kenapa? Ini aku hanya ambil energi-energi yang kuat saja. Jadi mungkin, atau di situ ada nama kamu atau ke nama dia, berarti energi kamu tuh kayak buat kamu tuh kayak sempet kayak tidak bisa lupa dan kegilaan sendiri. Ya, jadi saran dari aku sih, lakukan yang terbaik. Kita sudah mau masuk ke era baru, ya. Jangan terlalu menghiraukan aku kena black magic nih, gitu ya. Jangan ngomong kayak gitu. Bilang aku sehat, aku mampu, dan dia toksik. Kamu harus punya apa? Kamu harus punya cahaya dalam diri kamu. Ya, kamu harus punya sesuatu yang menurut spiritual, ya. Kamu harus punya kamu punya langkah yang baik untuk bisa menemukan jati diri kamu. Kamu harus tanyakan sama diri kamu, kenapa ini semua bisa terjadi? Aku akan bantu buka. Salah satunya ya, salah satu aja. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa semua ini terjadi padaku dan padamu mungkin ya? Ada kartu 8 of coins. Keinginan kamu untuk mendapatkan sesuatu harus ada ego yang besar, keserakahan yang besar, maka ya masuklah dia. Oke? Terima kasih. Ingat, jangan selalu merasa semakin susah dicari aku mendapatkannya. Ya, akhirnya seperti ini. Ya, porak-porandalah hidup kamu. Ingat, bersihkan dengan air garam, ya, mandi air garam, atau kamu bisa order Le Aura, silahkan langsung ke link di deskripsi box ya. Aku jual garam Le Aura 150.000 dan itu efek banget, bisa pakai buat lama sekali. Terima kasih, see you and I see you, I love you, bye bye.